Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Damsa Maulana. Saya berkuliah di salah satu Universitas Pantasakti di Bekasi. Saya mengambil salah satu prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman start atau tumpukan sederhana dengan bahasa C++. Langsung saja untuk pembahasannya, simak video berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu untuk bahasa pemrograman start ini di dalam dengan bahasa pemrograman C++. Oke, yang pertama itu saya membuat deklarasi atau variabel yang termasuk array. Di sini saya membuat deklarasi variabelnya itu termasuk array yang akan kita buat untuk menampung data-data start. Oke. Selanjutnya variabel top. Nah, variabel top ini untuk menunjukkan data array yang paling terakhir dimasukkan ke data array, yaitu pada variabel stack max. Stack max ini untuk nilai top yang menunjukkan -1 adalah data yang akan dimasukkan dalam array itu pada indeks ke 0. Nah, jadi pertama kali proses compile atau memulai yang tadinya nilai -1 membuat program yang langsung menambahkan 1 jadi 0. Oke, nah selesai untuk menanam variabel yang tadi, kita membuat 4 fungsi yaitu pass, pop, print, clear. Nah, di sini saya akan membuat salah satu 4 fungsi, yaitu contohnya pass, print, pop, clear. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu pass. Oke, contoh bahasa pemrogram passnya itu di sini. Nah, di sini itu contoh bahasa pemrogramannya. Oke, saya akan menjelaskan fungsinya. Fungsi pass ini untuk menambahkan atau menumpukan data ke dalam array yang sudah kita buat variabel sebelumnya. Nah, variabel sebelumnya itu ini. Oke, variabel sebelumnya pada kondisi if. Nah, pada kondisi if untuk memeriksa bahwa jika nilai top max maksimal -1, max min 1. Nah, maka tampilan pesan start sudah penuh. Sedangkan jika kita pertama kali menjalankan program nilai top -1 dan max 10 dikurangi 1 yaitu 9. Apakah -1 dengan 9 sama? Jelas berbeda. Yaitu jadi pemrogram akan menggunakan pemerintahan else. Nah, pemerintahan else berfungsi untuk menumpukan data array ke array. Terdapat kode top plus artinya itu menambahkan indeks array, lalu ada kode chain. Nah, ada kode chain. Nah, stack top data dimasukkan ke dalam indeks tersebut, itu sebabnya nilai awal variabel top -1. Nah, untuk penjelasan fungsi post ini cukup jelas. Nah, saya lanjutkan untuk fungsi pop. Fungsi pop ini di sini fungsi pop. Nah, di sini contoh bahasa pemrogramannya. Yaitu contohnya seperti ini. Saya menjelaskan fungsi pop ini untuk mengurangi atau mengambil data pada tumpukan atau array yang paling terakhir ditambahkan sebelumnya, tentunya sesuai dengan konsep LIFO, yaitu terakhir kali yaitu terakhir kali masuk, dia yang pertama kali keluar. Oke, pada kondisi if ini itu memeriksa bahwa jika nilai top itu -1, maka tampilan pesan start kosong. Nah, sedangkan jika kita pertama kali menjalankan program nilai top ini itu -1, jadi jelas
Jika kita belum memasukkan data apapun ke dalam stack karena baru pertama kali untuk menjalankan top masih min1, memang stack itu kosong atau tidak ada isinya. Pada kondisi di else ini, untuk mengambil data maka menggunakan stack top untuk mengambil data yang paling terakhir dimasukkan. Oke, paling untuk penjelasan seperti di fungsi pop ini cukup jelas. Saya lanjut kembali itu fungsi clear. Nah, clear udah jelas, udah tahu pasti kalian semua teman-teman. Clear itu untuk menghapus sebuah datanya. Oke, untuk menghapus semua data stacknya yang sudah ada datanya. Maka untuk menjalankan atau nilai kembalinya berupa top, yaitu menjadi min1 lagi. Nah, atau menjadi nilai semula lagi untuk ataupun nilainya itu 0, jadi nilainya 0. Oke, untuk penjelasan fungsi clear cukup jelas. Yang selanjutnya kita beralih dengan fungsi print. Nah, fungsi print contoh pemrogramannya itu seperti ini. Oke, nah fungsi print ini saya buat seperti pemrograman acak-acakan, tapi agar hasilnya jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca, fungsi ini untuk menampilkan hasil stacknya. Jika top min1 yang artinya itu data, stack ini tidak ada atau nilai semula dari variabel top, maka disitulah tampilannya itu empty. Maksudnya apa sih min1 itu? Min1 itu adalah secara lain itu data. Nah, datanya itu menjadi judul saya buat empty. Nah, empty itu untuk menjelas min1-nya. Oke. Nah, jika tidak kosong langsung diproses dan menampilkan data array stack dengan for. Nah, di sini dengan for data akan muncul satu persatu sesuai data yang kita masukkan. Kita di dalam outputnya itu nanti yang kita masukkan ke dalam suatu data stacknya itu akan muncul satu persatu sesuai data yang kita masukkan kembali. Nah, selanjutnya kita contoh menu-menunya. Nah, di sini contoh menunya, contoh bahasa pemrogramannya itu seperti ini. Oke, nah di sini fungsi print ini, nah tadi di fungsi mana? Fungsi print ini untuk ditaruh di atas agar mudah untuk memahami program di menunya. Nah, program di menunya itu serta pergerakan top agar tahu nilai top itu saat itu berapa yang kita masukkan, yaitu pakai do while. Do while itu apa? Do while itu agar program itu terus mengulang jika kita akan menambahkan suatu datanya. Oke, syaratnya itu dalam while terpenuhi. Karena di dalam program menggunakan do while, maka kita masukkan menggunakan catch. Nah, digunakan untuk mempause atau memberhentikan program sementara selama user belum menekan tombol sembarang. Tombol sembarang itu menekan tombol exit atau keluar. Oke, untuk penjelasan yang tadi saya jelaskan cukup jelas ya teman-teman. Nanti kita coba untuk menjalankan suatu outputnya atau suatu bahasa pemrogramannya kita jalankan. Oke, tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Di sini adalah judul stack. Nah, saya di sini namanya di video ini saya menerangkan saat membuat pemrograman stack di dalam C++. Jadi di sini saya membuat judul stack. Nah, empty ini apa? Empty ini itu untuk data, yaitu jadi dalam bahasa pemrograman tadi itu adalah min1. Nah, min1 itu untuk
kita mempermudah biar jelas, saya beri contoh jadi judul empathy. Nah, di dalam nanti kita masukkan data stacknya, nanti di sini otomatis hilang. Jadi jadi berubah menjadi data yang kita masukkan. Nah, terus ini untuk menambahkan suatu data. Nah, di sini pop ini untuk mengambil suatu data yang kita masukkan. Nah, yang ketiga ini untuk clear, itu untuk menghapus semua data yang kita masukkan. Yang keempat ini exit, untuk keluar ke dalam suatu outputnya atau suatu pemrogramannya. Oke, kita contohkan untuk memasukkan datanya. Kita isi, kita masukkan menu datanya, kita masuk ke nomor 1, kita enter. Nah, di sini ada pemberitahuan nih untuk memasukkan datanya. Untuk memasukkan datanya saya contohkan itu 12 lah. Saya 12. Di sini ada pemberitahuan pada indeks ke 0 data 12 telah ditambahkan. Oke, kita tambahkan kembali, kita tekan nomor 1. Di sini pasti otomatis datanya tuh sudah ditambahkan. Kita tambahkan kembali, misal 23. Nah, di sini pasti tampilannya itu seperti ini. Nah, saya tambahkan kembali. Nah, saya contoh nomor yang kedua, menu yang kedua, saya nomor 2, enter. Nah, di sini ada pemberitahuan 23 pada indeks ke-1 dalam stack telah diambil. Jadi otomatis di dalam data ini otomatis hilang, yang otomatis sudah diambil di menu pop ini. Kita tambah kembali. Saya mau menghapus, contohkan yang ketiga. Untuk menu ketiga, di sini saya akan mau menghapus suatu data stacknya. Oke, kita contohkan ketiga. Nah, di sini pasti ada notifikasi clear sukses. Ini adalah itu menghapus berhasil. Nah, data dihapus telah berhasil. Oke, kita contohkan. Ya. Nah, di sini pasti otomatis menjadi empty lagi atau data kosong. Tuh, teman-teman. Untuk jelas atau untuk penjelasan dari saya cukup jelas ya, teman-teman. Di sini saya contohkan kembali untuk untuk mengeluarkan suatu outputnya, saya pilih 4. Oke. Nah, di sini ada notifikasi terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, cukup sekian ya teman-teman, cukup jelas untuk pembahasan dari saya. Penjelasan dari saya, teman-teman. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas dari saya, yang kurang baik dari saya, dari perkataan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila kata-kata yang saya tadi lantunkan ada yang salah, cukup di komentar saja ya, teman-teman. Saya mohon maaf, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.